Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah kalau misalnya kalian itu ingin mencari ini sebelum ada Google ya, siapakah pendiri Google, penemu Google gitu ya. Kalau dulu misalnya kalian akan menulis kata kota Jakarta Indonesia, itu kan sebelum ada Google harus nulis 100 kali gitu, baru ada kata kunci. Nah dari gitu makanya Lori Page ini bernamanya kan Lori Page ya, nama lengkapnya Edward Lori Page. Ini orang tuanya seorang ahli komputer, bapaknya, dan juga bapaknya itu perintis mesin masa depan. Ibunya juga profesor komputer. Coba bayangkan kedua orang tuanya ahli komputer semua, anaknya diajarin apa? Ya tentunya kalian juga bisa tahu ya, ayahnya dokter, ibunya dokter, mungkin bisa juga anaknya dokter, bisa juga kayak itu macam dokter yang lebih tinggi lagi gitu ya, kayak gitu ya. Ya begitulah ya, ini karena dia orang Amerika Serikat ya. Misalnya yang ahli-ahli kayak Steve Jobs itu kan juga orang tuanya juga ahli mesin, ahli komputer, makanya anaknya itu juga menurun nih ya, ini kebetulan juga gitu ya. Nah Lori Page ini atau nama lengkapnya Edward Lori Page itu terlahir 23 Maret 1973. Nah berawal dari kedua orang tuanya yang ahli komputer semua, hingga dia di umur 3-5 tahun itu udah bisa menguasai komputer, udah bisa ini ya, pokoknya intinya udah mengoperasikan komputer, udah lihai tentang ilmu komputer gitu ya. Ya orang tuanya juga ahli komputer, makanya anaknya juga ini ya, dia anaknya tentunya diajari tentang komputer juga. Nah dia dalam kuliah sekolah itu sangat cerdas sekali otaknya gitu, hingga dia sekolahnya di Stanford University dan juga Michigan University, mengambil di pasca sarjana itu juga dia mengambilnya juga di komputer. Nah dia pada waktu usianya 18 tahun gitu, dia berteman dengan temannya sekuliahan gitu, Eric Sandberg lah. Itu dia juga, nah ini awal dia merintis Google di tahun 1908 itu. Dia mulai ini ya, bisa mendirikan Google gitu ya, bahkan dia menjadi CEO-nya gitu ya, ketuanya. Nah hingga umur 23 tahun penghasilannya itu dari mendirikan Google itu, dari Alphabet juga Google itu pokoknya laris itu ya, sampai miliaran gitu ya, miliaran juta. Lah itu karena tergolong dia itu masih muda, masih di bawah 27 tahun gitu. Ada seseorang yang ini ya mengambil alih. Jadi ini anak ini belum cukup umur untuk mendapatkan ini yang penghasilan yang segitu gede. Lah akhirnya dia menyerahkan kepada seseorang itu bernama Lori Page. Siapa sih, kenapa nama Lori Page itu nggak begitu terkenal gitu ya. Nah 1998 mendirikan Google, tahun 2000 menjadi mesin pencari tertinggi nomor 1 di dunia, Google itu. Nah pada tahun 2004 dia merilis sebuah, nah dari tahun 2001 turun dari CEO karena dia menjadi pendiri dengan temannya Seth Gibbon itu menjadi temannya, mendirikan Google. Terus hasilnya jutaan, miliaran, dia punya penghasilan sendiri. 2004 dia merilis Gmail, YouTube gitu ya. 2004 makanya akhirnya menjadi Gmail, menjadi Gmail Map. Coba makanya kalau dulu zaman Belanda itu siapa yang bisa membuat peta, maksudnya kayak Gmail Map itu kan peta gitu ya, kayak yang kalau Sherlock gitu, lokasi gitu, adalah orang yang akan menguasai dunia, Google Map lah. Akhirnya dari mendirikan Google, terus dia dapat penghasilan banyak, dia bersama temannya Seth Gibbon. Nah terus setelah itu karena dia dirasa umurnya itu masih terlalu muda, dia akhirnya diserahkan kepada Eric temannya itu.
ya walaupun turun dari CEO tapi dia senang karena dia itu menginginkan kebebasan, bahkan dia bisa berinovasi terus dan terus ke hal-hal yang lain, intinya hal-hal ilmu pengetahuan gitu ya. 2004 mengakses Gmail, Google Map, 2005 hingga akhirnya dia mengakuisisi Android dan makanya dia berpikirnya kalau ke seluler, karena suatu saat dia udah melihat masa depan di umurnya yang segitu itu 31 tahun. Dia menemukan mengakuisisikan Gmail dan juga Android gitu kan. Dia udah berpikir masa depan, bahkan akan telepon genggam itu akan sangat perlu sekali untuk kedepannya ya, buktinya sampai sekarang ini ya. Dan hingga akhirnya perusahaan dia kan dari 2001 dia diturunkan menjadi CEO dari Google karena masih tergolong muda, tapi tetap ada kerjasama, maksudnya diserahkan ke temannya, tetap dia ada kerjasama, ada bagi hasil gitu ya. Tetap dia adalah penghasilan yang terbesar karena dia yang merintis dengan Eric ya, dengan Eric Sieben itu. Nah akhirnya hingga pada tahun 2019 dia juga mendapatkan penghargaan itu. Tapi kenapa Larry Page itu namanya tidak begitu dikenal ya? Dia sebenarnya cerdas, pintar, kayak seperti Mark Zuckerberg itu kan penemu Facebook gitu ya. Penemu Facebook itu lebih terkenal juga, keluarganya juga terkenal. Nah kalau Larry Page ini ya nggak begitu senang. Dia senang berinovasi, dia memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia gitu ya, dari Gmail, Google Map, bahkan Google. Coba kalau nggak ada Google gitu ya, gimana mencari kata kunci gitu ya. Dia itu otaknya terus berinovasi hingga akhirnya 2019 kan dia menyerahkan itu ke orang India itu. Bukan dia yang pemiliknya gitu ya, tapi di belakang itu dia tetap berinovasi dan dia juga mendapatkan royalti otomatis ya, karena kalau nggak ada dia juga kecerdasan itu ya, kalau emang kadang berpikir itu kalau bisa itu menjadi yang bermanfaat untuk seluruh dunia. kayak Steve Jobs, kayak Mark Zuckerberg itu penemu Facebook gitu ya, itu kan sepanjang waktu, sepanjang masa akan duitnya itu terus mengalir gitu ya, terus dia penemunya. Tapi kan sekarang dia udah santai-santai dalam kehidupannya, karena dari hanya menciptakan menemukan Facebook gitu kalau maksudnya. Nah kalau Larry Page ini Google ya, dia cerdas banget ya, dari Google Map hingga akhirnya dia mengakuisisi bahkan juga YouTube gitu. Oke guys, semoga menjadi inspirasi ya, dan terima kasih itu yang telah like dan subscribe channel saya. Semoga terus berkembang. Dan itulah kalau orang-orang cerdas itu seperti itu ya, kayak Larry Page, cerdas gitu guys, kayak juga Albert Einstein, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, itu kan orang-orang cerdas dalam ilmu teknologi gitu ya. Dan hingga nggak usah bekerja pun duitnya mengalir terus. Coba kalau nggak ada Google di dunia ini kan juga ya mungkin ada sih penemuan lain gitu ya. Tapi Larry Page itu ya, hebatnya dia suka menge-share, maksudnya memberikan sesuatu ide-ide yang bagus untuk seluruh dunia. Tapi dia nggak suka diakses tentang keluarganya, bahkan tentang kehidupan pribadinya dia. Bahkan pada suatu saat ada sebuah wartawan ingin menanyai atau menyuruh dia kayak Q&A, kayak bertemu itu, dia menolak. Dia nggak menghadiri tersebut. Dia itu ya punya privasi sendiri tentang kehidupan dia, tentang pribadinya dia. Kalau Steve Jobs dia sering menge-share tentang kehidupan pribadinya, tentang keluarganya lah. Kalau Larry Page ini nggak suka, tapi dia suka berbagi dengan penemuannya dia, tentang ide-ide dia. Dari mendirikan Google menjadi CEO, dia hanya turun karena masih muda, terus digantikan dengan Eric Sieben, terus tapi dia tetap masih merancang ide-ide dia, menemukan Gmail Map, bahkan mengakuisisi Android, bahkan juga YouTube. Ini
dikongsikan gitu ya di satu link gitu ya, yaitu karena kecerdasan Larry Page. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe.